lebih komprehensif terbuka. Misalnya apa? Kalau yang kemudian lapor itu adalah TPUA, harusnya juga TPUA itu menurut aturannya itu mendapatkan laporan dia. Kalau sekarang kan kita bisa lihat di website laporan sampai mana, orang-orang yang didatangi oleh Bareskrim itu siapa saja. Jangan-jangan yang didatangi itu adalah memang hanya circle-circle-nya ya, atau katakanlah gerombolannya atau ternaknya. Tapi kan sudah diungkap, ada tintanya, kemudian diperiksa. Belum, itu baru definisi. Yang itu pun sudah beberapa waktu yang lalu saya kasih arahan ya gitu, atau saya kasih kisi-kisi. Kenapa Mbak? Dulu kebetulan Pak Susno mungkin juga ingat, saya dulu juga pernah membantu bukan di Puslapfor, tapi di Pusiden namanya. Ya, pusat identifikasi di Mabes Polri dulu ada gitu. Artinya kita kalau mengidentifikasi itu ada tahap-tahapannya. Bagaimanapun juga ini kita hormati. Saya menghormati, tapi akan lebih baik lagi kalau ke depan Mabes Polri itu lebih transparan, lebih komprehensif. Salah satu contoh saja. Misalnya menyelidiki satu lembar gitu ya. Entah itu dikatakan lembar deskripsi atau ijazah. Kemudian katanya diraba. Kemudian diraba tintanya itu katanya dari mesin cetak tekan gitu ya, handpress gitu. Terus kemudian dirasakan. Jadi ini hasilnya bukan hasil laboratorium tapi hasil perasaan, Mbak. Jadi hanya dirasakan, sayang gitu loh. Udah punya alat-alat canggih, harusnya pakai itu. Nah, gitu. tanggapannya Pak Susno ini kata Mas Roy bilang ini sebenarnya pakai perasaan nih kayaknya nih para penyelidiknya. Iya, bisa saja Pak Roy katakan begitu. Karena mungkin tidak dijelaskan oleh Pak Dirskrim bagaimana dia menyimpulkan seperti itu. Nah, mestinya kalau orang laborat yang hadir di situ dia akan menjelaskan sehingga pada kesimpulan itu apa? Apa karena diraba, di-los, apakah apa? Atau karena dengan teknologi yang ada? Karena Bareskrim itu sudah mempunyai laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika gitu. Tapi dijelaskan bahwa ini bukan karena dicium, bukan karena diendus, bukan karena ini, tapi kita menggunakan teknologi tingkat tinggi. Dan pada kesempatan ini saya katakan bahwa negara lain banyak belajar dari Indonesia. Kita punya laborat yang bagus dan punya sekolah penyidik yang bagus yang berada di Semarang yang namanya GSILEC. GSILEC Bapak? Ya, GSILEC. Pernah situ kan, jangan-jangan ngajar Anda. Itu diikuti berapa ratus negara yang belajar di Indonesia. Oke, kalau gitu Pak Suparji menurut Anda tadi sebenarnya memang perlu nggak sih untuk tadi mengumumkan kenapa, gimana caranya di konferensi pers itu sebenarnya wewenang atau gimana tuh sebenarnya? Boleh milih atau enggak? Ya, pertama bahwa Lab4 itu bukan alat bukti. Itu cara mencari alat bukti. Bahwa alat bukti itu ya saksi, surat, petunjuk, kemudian ahli, dan kemudian kalau dalam persidangan adalah keterangan terdakwa kan itu. Jadi kalau kemudian menyandarkan hanya pada Lab4, hanya kemudian menyimpulkan ini adalah asli atau tidak asli, saya kira terlalu prematur. Tetapi kemudian kan yang disampaikan ini adalah identik dan non-identik. Dan itulah memang konsekuensi dari sebuah Lab4 dalam konteks menguji terhadap sebuah data yang diduga palsu atau tidak palsu. Kalau pertanyaannya, apakah kemudian menjadi penting untuk adanya konferensi pers? Saya kira bagian dari sebuah transparansi, bagian dari sebuah respon yang cepat. Dan harapannya pada kasus-kasus yang lain pun juga begitu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana menjamin presisinya, akurasinya, sehingga kemudian trust, kredibilitas terjaga. Jadi artinya ini adalah masih terlalu dini untuk menentukan begitu? Ya. Memang belum bisa ditentukan asli tidak asli, kemudian hanya mengatakan adalah identik dan tidak identik. Dan kemudian disimpulkan tidak adanya peristiwa pidana, tidak adanya tindak pidana, sehingga perkara tidak dinaikkan pada tahap penyidikan, berhenti pada penyelidikan tadi itu. Oke, Mas Yakub, ini katanya terlalu prematur, terlalu dini kalau ini ditentukan ini ijazah asli atau enggak nih Pak Jokowi? Iya Mbak Audrey, tentunya kan sekarang ada pergeseran narasi seakan-akan bahwa kata-katanya harusnya adalah autentikasi, bukan identik gitu. Harusnya otentik bukan identik. Tentunya Polri memiliki sudah prosedur dalam labnya, dan Puslapfor itu selalu mengeluarkan kalau hasil itu memang identik atau tidak identik. Produknya itu saja. Gitu. Jadi tapi kan Polri tentunya pada saat melakukan penyelidikan melihat ini semuanya perkaranya secara keseluruhan. Diperiksa kemarin kalau saya tidak salah dengar 39 saksi ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada 51 dokumen dari UGM yang diperiksa. Kemudian sampai lembar berita acara ujiannya pun diperiksa. Kemudian ada teman-temannya juga yang diperiksa. Kemudian ada juga foto-fotonya diperiksa. Jadi tentunya penyelidik ini melihatnya secara keseluruhan. Jadi dari itu semua dapat dikonkludkanlah bahwa ijazahnya ini ijazah yang sah.
Oleh karena itu tidak terbuktilah adanya pemalsuan atau ijazah yang palsu. Oleh karena itu dihentikan. Jadi harus kita rubah sedikit nih cara pikirnya. Jangan kita lihat bahwa oke, karena itu bahasanya adalah identik maka belum tentu otentik. Bukan. Penyelidikan ini kan keseluruhan, menyeluruh. Jadi kita harus sangat hormati dan justru kami sangat apresiasi kepada para penyelidik yang sangat komprehensif, yang menurut kami kalau pertanyaannya adalah a question of authenticity, ditanya kepada penerbit, simple sebenarnya menurut kami. Maksudnya ke UGM? Ke UGM. Ya? Ketika UGM bilang itu produk kami, selesai. Sama kayak uang Mbak. Mbak menyatakan uang ini palsu. Ditanya ke BI. BI bilang asli, saya mengeluarkan. Bagaimana? Masih bilang mau dipertanyakan lagi? Tapi nggak apa-apa, dibawa ke polisi. Polisi bilang, oke, saya uji dulu ya. Diuji secara forensik. Dibawalah ke BI-nya, dibawa, ditanya BI-nya. Yang pencetaknya ditanya. Tidak-tidaknya Mas, berkali-kali sudah saya sampaikan ya gitu. Sebelum menjadi sebuah ijazah, itu proses yang tadi disebut Pak Susno itu. Apakah terjadinya satu hal yang disebut identik ini ada sebuah proses. Apa jadinya? Kalau kemudian publik itu benar-benar bisa mengerti dan saya sanggup untuk membuktikan atau kemudian kita lihat lagi skripsi yang ditulis skripsi oleh Joko Widodo itulah skripsi yang tidak ada lembar pengujiannya. Lembar pengesahannya bahkan penandatangannya diragukan oleh putrinya sendiri. Putrinya sendiri pun bahkan Pak Profesor Dr. Insir Ahmad itu mengatakan bahwa nama ayah saya tidak pakai OE, nama saya pakai U pada Ahmad Sumitro. Bahkan melihat tanda tangannya dia ketawa. Greenberry ini itu dia mengatakan, loh ini kok aneh gitu. Jadi artinya lembar skripsi yang tidak ada pengujiannya itu kemudian bisa ditentukan tuh asli atau tuh otentik oleh UGM. Ini yang pantas dipertanyakan. Kenapa bisa itu terbit ijazah dengan skripsi yang saya harus bilang maaf abal-abal seperti itu. Aduh. Iya. Pernyataannya nggak main-main ya. Oh nggak main-main. Beneran ini memang. Nggak pernyataannya nggak main-main Mas Yakub. Abal-abal katanya. Ya itu kan semua opini Mas Troy ya. Kita ya hormati dan silahkan. Tentunya kan penyelidik kemarin sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Skripsinya diperiksa, ditanya juga kepada teman-temannya, dosennya semua. Dan ini semua kan sudah jelas, ini kan kita negara hukum Mbak. Kita tidak bisa hanya menggunakan opini, narasi. Jadi kan kalau itu semua mungkin akan lebih berimbang gitu. Gimana, sempurnanya kemarin itu dua-duanya dihadirkan sebagai saksi pelapor kan gitu loh. Sehingga kemudian tidak ada kecurigaan, terbangun sebuah kepercayaan. Itu yang kemudian jadi pertanyaan. Kenapa kemudian dianggap satu pihak dari Mas Roy? Seharusnya memang kedua belah pihak, saksi pelapor dihadirkan untuk memberikan keterangan klarifikasi juga. Ini yang kemudian menjadi pertanyaannya di situ. Ya, kalau saya tidak salah dengar, pelapor juga diundang untuk memberikan. Tentunya kan ketika membuat laporan, pelapor kan harus memberikan dong tuduhannya apa sih, keterangannya silahkan dong. Kenapa palsu, buktinya mana, itu kan. Itu Mas, harusnya begitu. Dan tentunya diundang 2 kali, ternyata tidak hadir juga. Benar begitu Mas Roy?